Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Lasron Saputra Lumanraja dari Universitas Pelita Bangsa, kelas MA 22C5. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah penganggaran dengan Ibu Rowanti SPDMM selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran. Saya ucapkan terima kasih. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penganggaran. Penganggaran merupakan fondasi utama dalam mengelola keuangan. Sangat penting ya dalam sebuah perusahaan, baik itu pribadi maupun rumah tangga. Nah, dengan anggaran yang tersusun rapi, maka kita bisa mengendalikan pengeluaran dan pemasukan dan juga bisa mengidentifikasi penghematan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ya dari beberapa jenis penganggaran. Yang pertama kita akan nanti membahas tentang artian dari penganggaran dan anggaran. Kemudian kita juga akan membahas masalah ramalan dan penjualan ya. Kemudian ada anggaran produksi, anggaran tenaga kerja, anggaran bahan baku, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir adalah anggaran pemasaran dan administrasi umum. Nanti akan kita bahas satu persatu melalui soal yang akan saya sajikan ya, seperti yang terlihat di video ini. Baik teman-teman, sebelum masuk ke contoh soal, saya akan membawakan sedikit saja materi ya, materi dari pengertian anggaran. Jadi anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran dalam kurun waktu tertentu. Nah, hal ini dilakukan untuk mengontrol keuangan secara terencana sehingga tujuan perusahaan atau entitas lainnya dapat tercapai dengan baik. Di sini ada 3 tujuan perencanaan tersebut. Yang pertama itu adalah perencanaan keuangan, kemudian ada pengendalian pengeluaran, dan ketiga adalah pemantauan kinerja. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya dari anggaran yang ada di sebuah perusahaan. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang anggaran penjualan dan dengan menggunakan metode forecasting. Nah, yang pertama adalah membahas tentang pengenalan ramalan penjualan forecasting ya. Jadi proses ramalan penjualan adalah proses penting dalam perencanaan bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan jumlah penjualan di masa depan. Kemudian ada metode ramalan penjualan yang umum digunakan. Yang pertama ada metode kualitatif, itu melibatkan pendekatan berbasis penilaian manusia dan kebijaksanaan manajerial. Dan yang kedua ada metode kuantitatif. Nah, metode ini menggunakan data historis. Yang ketiga adalah metode hybrid, di mana metode ini adalah gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi ya tentang anggaran penjualan, baik, jadi saya mengambil salah satu perusahaan ya, PT Brewings. Nah, PT Brewings ini merupakan industri yang bergerak di bidang minuman sirup dan liquid pouch. Jadi PT ini memproduksi 3 jenis produk minuman. Namun yang akan saya ambil di sini ada 2 jenis produk minuman ya, minuman sirup. Data ini saya ambil selama kurun lebih 5 tahun ya, dari tahun 2018 sampai 2022. Terbagi atas 4 triwulan ya. Jadi pada tahun 2018 PT Brewings memproduksi sebanyak 130 unit per botol. Kemudian di tahun 2019 memproduksi 145 botol, di mana terbagi atas 4 triwulan. Kemudian di tahun 2020 memproduksi sebanyak 150 botol. Nah, selama 5 tahun hasil produksinya saya jumlahkan, kita totalkan ya. Maka selama kurang lebih 5 tahun PT Brewings ini memproduksi
760.000 botol. Ini ribuan ya, 130.000. Jadi selama kurang lebih 5 tahun, maaf, PT Brewins memproduksi 760 botol. Nah, jadi rata-ratanya itu adalah pada triwulan pertama, jika dirata-ratakan nilainya 36, kemudian di triwulan kedua 37, di triwulan ketiga adalah 39, dan triwulan keempat adalah 40. Maka diambil persennya ya. Pada triwulan pertama dapat 23,68%, triwulan kedua 24,34%, maaf. Kemudian di triwulan ketiga adalah 25,66%. Dan terakhir di triwulan keempat adalah 26,32%. Sehingga tercapai 100%. Oke, jadi untuk daerah penjualannya itu meliputi wilayah Bandung dan Jabodetabek dengan perbandingan 2:1. Nah, gimana harga jual per botol untuk berbagai minuman sirup sebagai berikut ya. Saya tampilkan di dalam tabel ya. Jadi PT Brewis ini memproduksi 3 jenis produk ya. Yang pertama itu adalah produk sirup rasa jeruk, kemudian ada sirup rasa durian, kemudian ada sirup rasa nangka. Jadi di wilayah yang berbeda ini mempunyai harga dan minat yang berbeda-beda juga. Kemudian di sini ada keterangan lagi distribusi penjualan tiap jenis produk. Nah, untuk sirup rasa jeruk itu sebanyak 50% untuk taksirannya. Kemudian untuk sirup rasa durian itu sebanyak 30%, dan sirup rasa nangka adalah sebanyak 20%. Jadi berdasarkan pada data-data yang di atas ini, kita akan membuat peramalan penjualan sirup tahun 2023 ya, dengan mencari nilai A dan B. Nah, jadi data-data yang di atas kita masukkan ke dalam tabel ya, kemudian kita cari rata-ratanya. Jadi untuk data penjualan selama kurang lebih 5 tahun sebanyak 760 botol. Kemudian X2-nya itu jika dijumlahkan sebanyak 30. Lalu untuk perkaliannya ya, perhitungannya di total jadi 1620. Maka yang pertama kita eliminasi dulu ya, eliminasi persamaan 2 dan 3, dimana sigma YI sama dengan N kali A tambah B kali sigma XI. Jadi 760 ini 5 dikali A. A ini dimana nilai yang akan kita cari, kemudian ditambahkan B dikali 10 kali 3, maka dapat hasil 1620 sama dengan A dikali 10 tambah B kali 30 kali 1. Nah, di sini udah dapat ya hasilnya sebanyak 2280. Kemudian 15A itu didapat dari, kemudian dapat hasil sebanyak 1620 ya, sama dengan 10 kali A ditambah 30B, maaf. Maka dapat hasil 660 sama dengan 5 kali A, maka hasilnya adalah 132. Jadi 660 ini dibagi 5, maka dapat hasil nilai A adalah 132. Lalu kita akan mencari nilai B. Nah, nilai B ini adalah sigma YSI sama dengan 5 kali A tambah 10 kali B, dimana 760 ini ya kita kalikan 5 dikali 132 nilai A ditambah 10 kali B ya, maka hasilnya adalah 760 sama dengan 660 ya, dimana 660 kita dapat dari hasil perkalian 5 kali 132 ditambah 10 kali B, maka totalnya adalah 760 dikurang 660, maka hasilnya adalah 10 jika dibagi. Nah, dari hasil perhitungan eliminasi persamaan 2 dan 3, nah maka dapat diketahui nilai A dan B.
sehingga dapat diperoleh persamaan trennya sebagai berikut. Nah, Y untuk 2023 ya, karena kita kan mencari untuk tahun ramalan forecasting untuk tahun 2023, maka dapat 132 ditambah 10 kali 5 sama dengan 132 ditambah 50, maka hasilnya adalah 182. Jadi maka ramalan penjualan sirup PT Brewing untuk tahun 2023 sebanyak 182 botol sirup untuk daerah Bandung dan Jabodetabek. Kemudian kita akan menyusun perhitungan penjualan berdasarkan jenis produk ya, daerah penjualan dan waktu penjualan. Jadi ramalan penjualan PT Brewing ini untuk tahun 2023 ini kan sebanyak 182 botol. Nah, dengan perbandingannya 2:1. Nah, jadi untuk masing-masing daerah nih, untuk daerah Bandung sama dengan 2/3 kali 182, maka dapat hasil sebanyak 121 botol. Nah, untuk wilayah Jabodetabek kita kalikan 1:3 dikali 182, maka dapat hasil 61 botol. Ditambah lagi jumlah sama dengan 182 botol. Nah, jadi untuk distribusi masing-masing daerah berdasarkan jenis produk. Nah, jadi untuk daerah Bandung kita akan menghitung ya, sirup rasa jeruk sama dengan 50%. Jadi ini 50% didapat dari data tadi ya yang di atas. Untuk rasa jeruk dia dari sini. Nah, distribusi sirup ditaksir sebanyak 50%. Nah, didapat dari situ. Nah, dikali 121 botol, maka dapat hasil 61 botol. Kemudian untuk sirup rasa durian sebanyak 30% dikali 121 botol, maka hasilnya adalah 36 botol. Kemudian untuk sirup rasa nangka sebanyak 20% dikali 121 botol, maka hasilnya adalah 24 botol. Jadi jika ditotal maka jumlahnya adalah untuk daerah Bandung sebanyak 121 botol. Kemudian untuk perhitungan di daerah Jabodetabek sama ya caranya, dengan total sebanyak 182 botol. Kemudian kita akan menyusun ke dalam tabel ya, ke dalam tabel penjualan 2023 ya, setiap untuk tiap jenis produk per triwulan. Maka kita bisa membuat tabelnya seperti ini. Jadi data yang dari atas kita masukkan ke dalam tabel ya. Kita jumlahkan per triwulan. Lalu kita totalkan, maka triwulan pertama didapat sebanyak 15.400. Kemudian di triwulan kedua sebanyak 15.900 juga. Kemudian di triwulan ketiga sebanyak 16.400. Kemudian di untuk triwulan 4 sebanyak 16.400. Jadi perhitungan untuk 1 tahun, karena datanya sudah diakumulasikan di atas, jadi untuk penjualan produk selama 1 tahun itu sebanyak 121. Kemudian di daerah Jabodetabek perhitungan juga sama ya, kita masukkan data lalu kita menghitung. Nah, maka jika ditotal dari 2 wilayah ini untuk per triwulan ya, jadi untuk triwulan pertama dari 2 daerah ini, 2 wilayah ini, maka hasilnya adalah 24.400. Kemudian di triwulan kedua sebanyak 25.500, dan untuk triwulan ketiga adalah 26.750. Begitu juga dengan untuk triwulan keempat, maka hasilnya adalah 26.750. Nah, untuk perhitungan dalam 1 tahun, maka dapatlah sebanyak 103.400. Demikianlah anggaran penjualan untuk PT Brewing. Jadi dalam penyusunan anggaran produksi menggunakan pola produk moderat, nah cara kombinasi di mana yaitu kita mencari besarnya jumlah yang harus diproduksi selama 1 tahun dengan formula tingkat anggaran penjualan ditambah persediaan akhir kemudian dikurangi persediaan awal. Jadi di sini ada data
data rencana penjualan ya selama 1 tahun untuk tahun 2022 PT Brewings. Nah, di sini ada tingkat penjualannya ya dari Januari hingga Desember sebanyak 13.000 botol. Jadi yang pertama itu adalah tingkat persediaan akhir tahun dan awal sebagai berikut. Nah, jadi di persediaan awal tahun itu sebanyak 2.000. Kemudian di persediaan akhir, untuk persediaan akhir tahun sebesar 1.000 botol. Nah, terkait dengan tingkat produksi manajemen, perusahaan mengambil kebijakan nih, ada kebijakannya nih. Yang pertama itu adalah tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 20% di atas atau di bawah rata-rata produksi setiap bulan. Nah, kemudian tingkat persediaan tidak boleh lebih kecil dari penjualan minimal setiap bulan. Nah, tingkat produksi per bulan bisa dimaksimalkan jika rencana penjualan minimal 1.300 botol dan bisa diminimalkan jika rencana penjualan per bulan di bawah 1.000 botol. Lalu yang terakhir adalah tingkat produksi dan tingkat persediaan per bulan harus berkelipatan 100. Jadi langkah-langkah penyusunan anggaran produksi ya, dengan kebijakan pola produksi moderat, dengan formula tingkat penjualan ya, kemudian ditambah persediaan akhir sebanyak 1.000 ya. Jadi anggaran penjualan kita ambil dari jumlah rencana produksinya, lalu kita tambahkan dengan persediaan akhir. Oke. Kemudian setelah kita jumlahkan dapat senilai 14.000, kemudian kita kurangkan dengan persediaan awal nih sebanyak 2.000 botol. Maka hasilnya adalah yang harus diproduksi sebanyak 12.000. Kemudian kita mengalokasikan tingkat produksi untuk tiap bulan dengan kebijakan. 1. Tingkat produksi tidak boleh lebih dari 20% ya. Nah, jadi perhitungannya adalah 12.000 dibagi 12. Lalu dikalikan dengan 1 ditambah 0,2. Hasilnya 1.000 dikali 1,2. Maka hasilnya adalah 1.200 botol. Lalu yang kedua adalah tingkat produksi tidak boleh kurang dari 20%. Maka perhitungannya adalah 12.000 dibagi 12 dikali 1 dikurang 0,2. Hasilnya adalah 1.000 dikali 0,8, maka hasilnya sebanyak 800 botol. Lalu yang terakhir, tingkat produksi bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Desember bisa dimaksimalkan sebanyak 1.200 botol. Nah, sedangkan untuk bulan Juni, Juli, Agustus, dan September bisa diminimalkan sebesar 800 botol. Lalu kita masukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Maka perhitungan yang di atas kita masukkan ke dalam tabel. Jadi data penjualannya itu dalam 1 tahun sebanyak 13.000, kemudian persediaan akhirnya sebanyak 1.000, ditambah lalu jumlah ini dikurang persediaan awal, maka hasilnya adalah 12.000. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyusunan anggaran bahan baku. Nah, jadi penyusunan anggaran bahan baku ini dilakukan secara bertahap. Yang pertama adalah mengidentifikasi tingkat penggunaan bahan baku atau disebut dengan material usage rate. Nah, jadi anggaran bahan baku ini merupakan semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan mentah yang diperlukan untuk penyelenggaraan proses produksi selama periode yang akan datang. Jadi jika bahan baku telah disusun, anggaran bahan baku disusun, maka anggaran pembelian bahan baku dapat disusun pula nih. Ini adalah data-data anggaran bahan baku ya dari PT Brewings ya. Memproduksi barang SRJ atau sirup rasa jeruk dan barang sirup rasa nangka. Dimana untuk memproduksi barang dengan menggunakan 2 macam bahan baku ya, yang tadi saya sebut sirup rasa jeruk dan sirup rasa nangka. Jadi kebutuhan masing-masing jenis bahan baku ini dibutuhkan selama 6 bulan dan rencana persediaan setiap akhir bulan. Jadi berikut ini adalah data rencana produksi bahan baku. Ini adalah data kebutuhan bahan baku dari
barang sirup rasa jeruk dan barang sirup rasa nangka, dimana per 6 bulan ya, dari Januari sebanyak 1.400 botol untuk barang sirup rasa jeruk. Nah, untuk barang sirup rasa nangka sebanyak 1.300. Untuk bulan Februari SRJ-nya itu rencana produksinya sebanyak 1.500 unit. Kemudian untuk bulan Maret sebanyak 1.500 unit. Nah, untuk bulan April membutuhkan sebanyak 600 unit, pada bulan Mei sebanyak 500, dan pada bulan Juni sebanyak 800. Nah, untuk kebutuhan bahan baku untuk barang sirup rasa nangka pada bulan Januari membutuhkan 1.300, kemudian bulan Februari 1.100, pada bulan Maret membutuhkan 900, lalu pada bulan April membutuhkan sebanyak 1.000, dan pada bulan Mei 1.100, dan terakhir pada bulan Juni sebanyak 1.300. Adapun standar penggunaan bahan baku untuk tahun 2022 adalah bahan baku untuk sirup rasa jeruk sebesar 100 unit, dan bahan baku sirup rasa nangka sebesar 150 unit. Kemudian harga persatuan bahan baku untuk bahan baku sirup rasa jeruk sebanyak 10 dan bahan baku sirup rasa nangka sebanyak 12. Kemudian standarnya kita tampilkan di dalam tabel ini. Ya, masing-masing membutuhkan banyak 100 ya peningkatan ya pada bulan Januari. Jadi untuk standarnya penggunaan bahan bakunya pada bulan Januari persediaan akhirnya sebanyak 100 unit, pada bulan Februari sebanyak 150 unit, pada bulan Maret 120 unit, dan pada April 130 unit, kemudian bulan Mei sebanyak 100 unit, dan terakhir adalah bulan Juni sebanyak 100 unit. Kemudian untuk rasa nangka 110 unit untuk bulan Januari, kemudian untuk bulan Februari sebanyak 120 unit, kemudian untuk bulan Maret sebanyak 100 unit, dan pada bulan April sebanyak 125 unit, dan pada bulan Mei sebanyak 120, dan bulan Juni juga menggunakan 120 unit. Kemudian anggaran pembelian bahan bakunya kita masukkan di dalam tabel di bawah ini. Kita kumpulkan kebutuhan bahan bakunya sebanyak 6 bulan ya, maka jika ditotalkan sebanyak 6.300 ya, 6.300 unit. Kemudian untuk persediaan air bahan baku, karena ini dikurangkan ya teman-teman, ini ditambah, maka dapat hasilnya 1.500. Dan persediaan air bahan baku ya banyak 100 jika dibagi ya teman-teman, maka jika dicari nilai rata-ratanya. Nah, untuk jumlah kebutuhan bahan baku kemudian kita jumlahkan ya teman-teman, kebutuhan bahan baku ditambah persediaan, maka hasilnya pada bulan Januari sebanyak 1.500, dan pada bulan Februari 1.650. Kemudian di bulan Maret ditambahkan jadi 1.620. Sementara untuk bulan April karena mengalami penurunan kebutuhan bahan baku sebanyak 600, maka hasilnya sebanyak 730. Begitu juga pada bulan Mei dan Juni, sehingga didapat jumlah kebutuhan bahan baku di akhir bulan Juni adalah sebanyak 6.400. Nah, untuk pembelian bahan bakunya adalah bahan baku unit per unitnya ada 1.400 ya. Kemudian kita kalikan per harga satuan. Harga satuan bahan rasa jeruk ya dikali 10, maka hasilnya adalah untuk bulan Januari 14.000 ya, sampai bulan
ini dikali 10 maka totalnya adalah 63.000. Nah, untuk bahan sirup rasa nangka perhitungannya juga sama ya teman-teman. Kita tambahkan kebutuhan bahan baku ditambah persediaan, lalu hasilnya ada di jumlah kebutuhan bahan baku ya, dimana hasilnya adalah 6.820. Kemudian di persediaan awal bahan baku nih banyak 150 unit di bulan Juni. Nah, kalau untuk pembelian bahan baku kita kalikan ya teman-teman. Nah, tadi kan di atas dijelaskan kalau harga persatuan untuk bahan sirup rasa nangka itu adalah 15, maka kita kalikan kebutuhan bahan baku selama 6 bulan. Per bulan kita kalikan 15, maka hasilnya untuk Januari sebanyak 18.900, begitu juga sampai seterusnya, sehingga jumlah pembelian bahan baku selama 6 bulan untuk tahun 2022 sebanyak 163.050.000 botol. Sekian untuk anggaran bahan baku. Kemudian kita beralih ke anggaran tenaga kerja ya. Pada setiap perusahaan memiliki biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor produksi yang utama dan yang selalu ada dalam perusahaan. Kebutuhan tenaga kerja, kemudian pencarian atau penarikan tenaga kerja, kemudian ada latihan bagi tenaga kerja baru, kemudian ada evaluasi, lalu perhitungan gaji dan upah, kemudian ada pengawasan tenaga kerja. Lalu kita lanjut ke kasus ya teman-teman. Jadi PT Brewiki ini pada tahun 2020 mempunyai data-data nih sebagai berikut. Nah, jadi pada bagian produksi itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada itu bagian operator mixing, bagian kemas, kemudian ada bagian filling. Nah, jadi ada di sini rencana jam buruh per unit ya, barang tingkat upah rata-rata. Nah, bagian mixing di mana di produk sirup rasa jeruk ini sebanyak 0,4 jam buruh tenaga langsung ya. Kemudian untuk sirup rasa nangka sebanyak 0,2 dan tingkat sebanyak 20. Lalu untuk jam buruh langsung per unit untuk bahan sirup rasa jeruk adalah 0,2, sementara di sirup rasa nangka 0 ya teman-teman. Lalu tingkat upahnya adalah 15. Nah, yang bagian ketiga ini adalah bagian mixing ya, dimana jam buruh langsungnya itu per unitnya adalah 0,4, kemudian sirup rasa nangkanya itu 0,2, jadi tingkat upahnya adalah 10. Nah, jadi di sini ada rencana tingkat produksi selama 1 tahun ya, pada tahun 2022, di mana untuk barang sirup rasa jeruk pada bulan Januari sebanyak 600, kemudian untuk sirup rasa nangka sebanyak 900, lalu bulan Februari sebanyak 500 untuk sirup rasa jeruk, dan 800 untuk sirup rasa nangka. Kemudian di bulan Maret 800 unit untuk sirup rasa jeruk dan 700 untuk barang sirup nangka. Nah, di sini ada terbagi 3 kuartal ya. Jadi untuk kuartal 1 ini barang untuk sirup rasa jeruk ini adalah 1.400, kemudian untuk sirup rasa nangka sebanyak 1.300. Nah, untuk kuartal kedua dari barang sirup rasa jeruk adalah 1.500 dan 1.500 juga untuk barang sirup rasa nangka. Kemudian untuk di kuartal 3 sebanyak 1.500 untuk sirup rasa jeruk dan barang sirup dan 1.600 untuk barang sirup nangka. Kemudian kita akan masukkan ke dalam tabel anggaran tenaga kerja langsung atas dasar biaya buruh langsung. Jadi rencana produksi yang tadi ada data di atas kita masukkan ke dalam rencana produksi ini ya teman-teman. Lalu total DLH-nya sebanyak 240, lalu kita kalikan ya. Jadi total DLH dikali dengan tingkat upah selama dari tiga bagian tadi, bagian mixing, kemas, dan filling, kita kalikan
sehingga didapat sebanyak seri. Nah, untuk bagian mixing total upahnya adalah 4.800 dan untuk bagian kemas itu sebanyak 1.800. Nah, untuk bagian fillingnya ini adalah 2.400, maka hasilnya adalah 9.000. Begitu juga untuk bulan-bulan berikutnya ya. Kita masukkan dulu datanya ya, sebanyak dari 3 bagian ini, dimana setiap bulan dia mengalami nih, datanya kita ambil dari sini, kita masukkan, lalu kita kalikan dengan total DLH dikali dengan tingkat upah 500 ya teman-teman. Lalu total DLH-nya untuk bulan Februari bagian mixing adalah 200. Kemudian kita kalikan ke 20, maka hasilnya 4.000. Di bagian kemas juga sama, 100 dikali 15, maka hasilnya adalah 1.500. Lalu bagian fillingnya adalah 200 dikali 10, maka hasilnya adalah 2.000. Lalu kita jumlahkan, maka totalnya adalah 7.500. Untuk perhitungannya sama ya, kita kalikan total DLH dikali dengan tingkat upah, maka totalnya untuk bulan Januari adalah 9.000, dan untuk bulan Februari sebanyak 7.500, dan untuk bulan Maret sebanyak 12.000. Kemudian untuk kuartal 1 hasilnya ada 21.000, dan kuartal kedua adalah 22.500, kemudian kuartal 3 22.500. Jika ditotal untuk barang sirup rasa jeruk adalah 94.500. Lalu kita beralih ke barang sirup rasa nangka SRN, dimana rencana produksi ini kita masukkan dari data yang di atas, lalu total DLH-nya kita kalikan ke tingkat upah ya, kita kalikan ke tingkat upah. Nah, di sini dapat hasil ya, untuk bulan Januari adalah 5.400, lalu untuk bulan Februari adalah 4.800, dan bulan Maret adalah 4.200. Lalu kuartal satunya adalah sebanyak 7.800, di kuartal kedua adalah 9.000, dan kuartal ketiga adalah 9.600, maka totalnya adalah 40.800. Lalu kita akan mentotalkan semua nih, dari dua barang ini kita totalkan dari 3 bagian produksi tadi, hasil dari DLC-nya adalah 135.300. Selanjutnya kita beralih ke penyusunan anggaran BOP ya, atau biasa disebut biaya overhead pabrik. Jadi untuk pengertiannya sendiri adalah suatu rencana yang menggambarkan besar tarif biaya yang terjadi di pabrik, terutama di bagian produksi ya, selain tenaga kerja langsung dan bahan baku yang terjadi selama satu periode. PT Brewings ini memproduksi 2 jenis bahan baku ya, yang sudah kita bahas di penyusunan anggaran sebelumnya, di mana bahan baku untuk sirup rasa jeruk dan sirup rasa nangka ya teman-teman. Data dari BOP PT Brewings ya, di mana kapasitas normal produksi adalah 1000 unit, dan jika dipersenkan adalah 100% atau 4000 jam mesin dengan batas terendah produksi 80%. Artinya tidak boleh di bawah 80%, kapasitas penuh sebanyak 120%. Jadi di sini ada jenis biaya ya. Jadi upah pegawainya ini adalah bervariabel ya, variabel sebanyak 320.000, lalu ada bahan pembantu sebanyak 140.000, dan lain-lain adalah sebanyak 20.000. Kemudian di sini ada jenis biaya tetap, di mana biaya tetap ini terdiri dari biaya penyusutan mesin sebanyak 190.000, ada listrik sebanyak 50.000, pemeliharaan dan lain-lain sebanyak 80.000. Nah, jika di total biaya variabel dapat hasil sebanyak 480.000. Kemudian untuk jenis biaya tetap sebanyak 320.000. Nah, jadi dari data-data tersebut kita disuruh nih menyusun biaya standar per unit produk jadi fleksibel budget untuk BOP.
daripada kapasitas 80%, 100%, dan 120%. Jadi untuk tabelnya seperti ini. Kita masukkan dulu biaya variabelnya, lalu kita masukkan per jamnya, lalu kita kalikan. Jadi cara perhitungannya itu adalah cari dulu upah pengawasnya itu di awal berapa, 320, lalu kita kalikan dengan 80%. 80% ini artinya adalah kapasitas batas rendah produksi. Kita kalikan ke 80%. Jadi 320 ini kita kalikan dengan ini 80%, maka hasilnya adalah 256.000. Nah, ya 320 dikali 80%. Begitu juga untuk bahan pembantu, sama perhitungannya 140.000 dikali 80%, hasilnya 112.000, dan juga biaya variabel lain-lain. Maka hasilnya untuk di kapasitas 80% adalah 384.000. Lalu kita menghitung biaya variabelnya di kapasitas 100% karena tidak mengalami penurunan atau tetap ya, jadi biayanya tidak mengalami penurunan, maka hasilnya tetap 480.000. Lalu untuk 120% perhitungannya juga sama, 320 dikali 120%, hasilnya adalah 384.000 ya. Terus juga bahan pembantu ya, 140.000 dikali 120%, hasilnya 168.000. Lalu untuk biaya variabel lain-lain juga sama perhitungannya, dimana 20.000 dikali 120.000 hasilnya 24.000. Maka untuk kapasitas mesin di 120 hasilnya adalah 576.000. Lalu untuk biaya tetap karena tidak mengalami kapasitas penurunan atau batas terendah produksi, biayanya jadi tetap tidak ada perhitungan di sini. Lalu kita menghitung biaya standar overhead pabrik yang dibuat pada kapasitas normal ya, dimana BOP per jam dibagi per jam ya. Jadi biaya variabel BOP tadi kita bagi per jamnya. Per jam tadi 4.000 per jam ya, 4.000 jam. Oh ya, 4.000 jam per mesin. Jadi kita bagikan per jam 480.000 dibagi 4.000, maka dapat hasil sebanyak 120. Nah, begitu juga dengan BOP tetap, 320.000 dibagi 4.000 hasilnya adalah 80. Jadi overhead standar per jam sebanyak 120 ditambah 80 hasilnya adalah 200. Kemudian biaya overhead pabrik dikali 4, hasilnya adalah 800. Lalu kita menghitung biaya standar produksi per unit. Nah, kita hitung bahan baku sebanyak 1.375, lalu kita tambahkan dengan IPA langsung ya, kemudian ditambahkan overhead pabrik sebanyak 800 dari sini, maka biaya produksi standarnya adalah 3.375 per unit. Selanjutnya kita akan masuk ke penyusunan anggaran pemasaran. Nah, jadi di sini untuk kasusnya sendiri adalah meliputi biaya pengiklanan dan biaya promosi penjualan. Nah, terdapat di bagian transaksi keuangan dan ekspedisi.
Jadi data yang pertama itu adalah untuk bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022, besarnya biaya promosi ditetapkan sebesar 100.000 setiap bulan, ditambah dengan 12,5 per unit untuk produk sirup rasa jeruk, lalu ditambah dengan 7,5 per unit untuk produk sirup rasa nangka. Kemudian untuk B, untuk bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, besar biaya promosi ditetapkan sebesar 100.000 setiap bulan, ditambah dengan 15 per unit untuk produk sirup rasa jeruk, lalu ditambah 10 per unit untuk produk sirup rasa nangka. Lalu yang ketiga adalah untuk bulan September sampai bulan Desember, besarnya biaya promosi ditetapkan sebesar 100.000 setiap per bulan, ditambah 17,5 per unit untuk produk sirup rasa jeruk, lalu ditambah dengan 12,5 per unit untuk produk sirup rasa nangka. Jadi kita diminta untuk yang pertama menentukan besar gaji karyawan dalam bagian penjualan serta bagian promosi. Nah, jadi cara menghitungnya ini adalah gaji karyawan bagian promosi ini kita totalkan dulu ya, 8 kali 100.000. 8 ini didapat dari jumlah karyawan yang bekerja di PT Briwings ini untuk bagian promosi. Hasilnya adalah 800.000. Lalu untuk bulan Mei hingga Agustus ya, sama 8 kali 100 ditambah 8 kali 18.750 untuk per unitnya. Lalu untuk bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember, 8 kali 100 kemudian ditambahkan dengan 8 kali 18.750, lalu kemudian ditambah 8 kali 18.750, maka hasilnya adalah 1.100.000 untuk bulan Desember. Kemudian untuk bagian ekspedisi ya, 9 dikali 100 untuk maka hasilnya adalah 900.000. Dan untuk bulan Mei sampai dengan bulan Agustus, maka hasilnya adalah 900 ditambah 90.000, maka hasilnya 990.000. Lalu untuk bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, hasilnya adalah 1.180.000. Lalu untuk karyawan bagian transaksi, kurang lebih perhitungannya juga sama ya, 10 kali 100.000, maka hasilnya adalah 1 juta untuk bulan Januari hingga April. Lalu untuk bulan Mei sampai dengan bulan Agustus sebesar 1.100.000, dan bulan September sampai bulan Desember sebanyak 1.200.000. Lalu kita diminta untuk membuat tabel ya, kita masukkan ke dalam tabel dari Januari hingga April untuk bagian promosi sebesar 800.000, lalu untuk bagian transaksi sebanyak 1 juta, untuk bagian ekspedisi sebesar 900.000. Nah, lalu untuk bulan Mei hingga Agustus karena ada penambahan, lalu totalnya adalah 950.000 untuk bagian promosi, lalu 1.100.000 untuk bagian transaksi, dan 990 untuk bagian ekspedisi. Lalu untuk bulan September ya, 1.100.000 untuk bagian promosi, 1.200.000 untuk transaksi, dan 118.000 untuk bagian ekspedisi. Oh maaf, ini 1.180.000, maaf. Maka total dari biaya pemasaran untuk bagian promosi sebesar 11.400.000 dan 13.200.000 untuk bagian transaksi. Lalu yang terakhir untuk bagian ekspedisi sebanyak 12.280.000.
Kemudian yang terakhir adalah penyusunan anggaran beban administrasi umum ya untuk tahun 2022 pada PT Brewings. Perhitungannya juga sama dengan bagian pemasaran ya. Kita tentukan dulu berapa besar gaji karyawan dari setiap bagian. Di bagian pemasaran kita sudah menghitung ada 3 bagian karyawan. Jadi kita menghitung gaji karyawan bagian sekretariat, lalu keuangan dan ekspedisi. Untuk penyusunan tabelnya, lalu kita menghitung untuk memasukkan ke dalam tabel ya anggaran beban administrasi dan umum untuk Januari hingga April ya. Kita masukkan ya untuk bagian sekretariat sebesar 1.088.000 karena kita memasukkan data-data dari gaji karyawan, biaya bahan-bahan, biaya pemeliharaan gedung, biaya pemeliharaan alat-alat, biaya listrik, depresiasi gedung, depresiasi alat-alat. Maka hasilnya adalah 1.088.800. Kemudian untuk bagian keuangan, hasilnya adalah 1.290.100 dan bagian umumnya ini adalah 1.175.100. Lalu untuk bulan Februari, perhitungan juga sama ya. Nah, di bulan Mei dengan Agustus kita masukkan data yang di atas ya teman-teman. Nah, gaji karyawan itu sebesar 950.000, untuk bagian keuangan 1.100 dan bagian ini bagian umum ya, bukan bagian keuangan. Bagian umum hanya 990.000. Nah, maka ditotalkan untuk bulan Mei hingga Agustus itu untuk bagian sekretariat adalah 1.255.950.000, untuk bagian keuangan sebesar 1.406.650 rupiah maaf. Dan untuk bagian umumnya adalah 1.281.650. Kemudian untuk bulan September hingga Desember ya, anggaran beban administrasi dan umum ya. Jadi setelah dikumpulkan lalu kita totalkan jumlah dari setiap bagian, maka hasilnya adalah 1.430.400 untuk bagian sekretariat. Lalu untuk bagian keuangan sebesar 1.550.200. Nah, ini untuk bagian umum sebesar 1.495.200 sampai Desember. Nah, ini tabel gaji karyawan bagian administrasi dan umum ya, sama seperti bagian sebelumnya, mana data-data yang sudah kita hitung ini kita masukkan ke dalam tabel ini. Baik, sekian dari presentasi video yang bisa saya sajikan ya. Semoga video ini bisa menjadi gambaran ya, semoga bermanfaat untuk kalangan banyak orang.